Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk alat penukar kalor ya. Kalau minggu kemarin kan kita bahas jenis-jenis dari alat penukar kalor. Nah, untuk minggu ini kita khusus bahas untuk salah satu perhitungan alat penukar kalor atau heat exchanger ya. Sebenarnya banyak ya alat penukar kalor itu ya, tapi untuk sekarang kita coba melakukan perhitungan untuk salah satu alat penukar kalor cell and tube ya. Untuk alat penukar kalor yang lainnya silakan pelajari sendiri ya, karena yang paling awam itu cell and tube ya. Aplikasinya paling banyak di industri ya untuk cell and tube. Nah ini salah satu contoh alat penukar kalor atau heat exchanger atau HE ya, yaitu cell and tube. Benda aslinya seperti ini salah satu contoh aja ya. Sebenarnya sih banyak ya aplikasinya ya, ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk pipih, ada juga yang lainnya ya. Aplikasinya juga banyak, bisa jadi kondensor atau alat pendingin di sebuah pembangkit sistem tenaga uap maupun gas ya. Ini kita ambil contoh saja cell and tube yang berbentuk silinder ya. Ini 3D nya seperti ini. Kalau kita potong terus kita lihat dari arah sini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini ada tube, ini ada sel ya. Di sini ada tube, di sini selnya ya. Jadi fluida yang pertama yang panas masuk ke dalam tube ini, sedangkan fluida pendinginnya berada di luar tube atau berada di selnya. Nah, penampakan ini kita sederhanakan lagi menjadi dua dimensi seperti ini. Ini ada tube inlet, jadi aliran fluida panas masuk ke dalam tube seperti ini. Di dalam tube ini terus ada baffle atau sekat-sekat ya. Sekat-sekat berada di dalam sel ya. Ketika aliran panas mengalir ke sebelah kiri, terus keluar melalui tube outlet, sedangkan aliran fluida melalui sel akan masuk ke dalam ini yang berwarna biru, terus keluar lewat sel outlet. Di sini terjadi pertukaran panas ya, dimana fluida panas akan didinginkan oleh fluida yang lebih dingin tanpa bercampur satu dengan yang lainnya. Terus kalau disederhanakan lagi, maka akan menjadi seperti ini. Di sini simbol-simbol dalam alat penukar panas ya. Ini tube-nya, sedangkan yang merah ini selnya. Jadi kebalik, maaf. Ini tube, yang merah itu tube, yang yang aliran dinginnya itu ini. Ini dianalogikan seperti ini ya. Ini berlaku untuk seluruh alat penukar kalor pembuatan simbolnya. Sebenarnya kalau kita pakai yang cell and tube seperti gambar ini, harusnya kan gambarnya yang merah ini yang sel ya, sedangkan yang biru itu yang tube. Cuma untuk simbol disamaratakan, yang tube itu yang ini yang biru, yang panas ya, yang dingin ya, yang biru itu yang dingin, sedangkan yang sel itu yang
ini yang panas. Kebalikan dari kalau kita ambil contoh dari sel and tube alat penukar panasnya. Tapi simbol bakunya seperti ini. Di grafik juga seperti ini ya. Di sini ada simbol-simbol TH dan TC ya. TH itu menggambarkan sebuah temperatur yang panas ya. H itu hot, sedangkan TC itu cool atau temperatur yang dingin. Sedangkan untuk angkanya menandakan sebagai inlet ya. Angkanya itu inlet dan outlet ya, keluar masuk dari fluidanya. Untuk angka 1 itu inlet, angka 2 itu outlet. Begitu juga untuk yang dingin, TC1 itu inlet, TC2 itu outlet. Dalam desain alat penukar panas atau perancangannya ada berbagai aliran fluidanya ya, ada yang searah, ada juga yang berlawanan arah ya. Kalau ini berarti dia berlawanan arah. Yang inlet ke arah kiri, sedangkan yang yang dingin, ini yang panas ini yang mengalir dari sebelah kiri untuk inletnya, sedangkan yang dingin dia akan mengarah sebaliknya ke arah kanan ya. Ini rangkaian yang berlawanan arah. Ada juga yang searah ya. Perhitungannya nanti akan berbeda. Terus persamaan untuk laju perpindahan panas itu Q sama dengan U dikalikan A dikalikan LMDD. LMDD itu apa? LMDD itu log mean temperature difference atau perbedaan temperatur rata-rata logaritmik ya. Sedangkan Q itu laju perpindahan panasnya, U itu koefisien perpindahan kalor menyeluruh ya. Menyeluruh maksudnya kalau di alat penukar kalor itu kan ada perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Nah, kalau U itu perpindahan panas total, baik itu konveksi maupun konduksi. Sedangkan A luas penampang dari alat penukar kalor atau APK ya. Berdasarkan kekalan energi, laju perpindahan panas bisa kita gambarkan seperti ini ya. Q in sama dengan Q out atau QH sama dengan QC, Q hot sama dengan Q cool atau panas, laju perpindahan panas yang panas sama dengan laju perpindahan panas yang dingin. H itu hot, C itu cool. Nah, sedangkan untuk laju perpindahan masanya kita jabarkan menjadi seperti ini. MH itu laju aliran massa dikalikan HHI min HHO. HH ini hot, I itu inlet, O itu outlet. Sama dengan MC, C itu cool ya. HCI min HCO, HC inlet min HC outlet. H itu apa? H itu entalpi fluida panas pada sisi aliran masuk ya, maupun aliran keluar ya. Nah ini ya, H dan C itu menjelaskan fluida panas dan fluida yang mendinginkan. Sedangkan I dan O itu menjelaskan aliran masuk dan aliran keluar ya. Di sini ada asumsi jika proses perpindahan panas dalam alat penukar kalor tidak mengalami perubahan fasa, dia diasumsikan panas spesifik adalah konstan ya. Tidak mengalami perubahan fasa berarti dia tetap fluida cair ya, tidak berubah menjadi gas atau uap ya.
Jadi ketika perpindahan panasnya tidak mengalami perubahan dalam bentuk fasa, maka dianjurkan panas spesifiknya adalah konstan. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, itu persamaan laju perpindahan panasnya dijabarkan dengan laju aliran masanya. Berarti mc delta T. Nah, mhcp ht hi min tho. Nah, berarti kan ini mh ini laju massa dari sisi yang panas, cp itu kapasitas kalor pada tekanan konstan, terus T itu suhu dari yang panas bagian inlet dikurangi THO itu suhu panas dikurangi yang outlet, akan sama dengan mc. C itu yang laju aliran massa yang dingin dikalikan cp dikalikan selisih suhu inlet dikurangi outlet, ya, dimana T adalah temperatur dan cp adalah panas spesifik fluida pada tekanan konstan, ya. Jadi ini ya persamaan kalau diasumsikan fluidanya tidak berubah fasa atau tidak ada perubahan dari zat cair mau ke gas ataupun sebaliknya. Jadi persamaannya menjadi ini. Nah ini kita bahas koefisien perpindahan kalor menyeluruh, ya. Untuk alat penukar kalor yang berpenampang silinder, nah ini khusus untuk penampang silinder, ya. Maka persamaan umum koefisien perpindahan panas menyeluruh yaitu U dibagi 1/, sigma R total. Nah, seperti kita ketahui R itu kan tahanan, ya, tahanan termal. Berarti U itu 1/, sigma atau 1/, total dari tahanan keseluruhan, ya. Terus kita jabarkan lagi, karena dia silinder maka U sama dengan 1/, H inlet dikalikan luas penampang inlet ditambah len do min di, diameter outlet dibagi diameter inlet 1/2 pkl ditambah 1/h outlet kalikan luas penampang outlet. Nah, ini ya. Nah, dari persamaan di atas dikembangkan untuk mengetahui nilai koefisien perpindahan kalor menyeluruh pada sisi dalam dan sisi luar permukaan silinder, ya. Dari sini kita jabarkan lagi berdasarkan sisi bagian dalam silinder dan sisi bagian luar permukaan silinder, ya. Ini persamaan untuk sisi dalam silinder, ya. 1/H inlet ditambah luas penampang inlet len do per di per 2 pkl plus 1/H kali luas penampang inlet dibagi luas penampang outlet. Nah, ini untuk sisi dalam silinder, ya. Sedangkan untuk sisi luar silinder 1/A0 dibagi A outlet dibagi A inlet atau luas penampang dari outlet dibagi inlet dikalikan 1/H inlet ditambah A0 len do per di per 2 pkl plus 1/H outlet. Nah, ini ya untuk perbedaan dari sisi luar dan dalam silinder, ya. Nah, ini keterangan dari persamaan koefisien perpindahan kalor menyeluruh, ya. Untuk U itu koefisien perpindahan kalor menyeluruh, sedangkan H atau 3 itu koefisien perpindahan kalor konveksi, ya. Sedangkan A itu luas penampang dari alat penukar kalor.
D itu diameter cup, L itu panjang cup, K itu koefisien konduktivitas termal ya. Sedangkan I dan O menjelaskan sisi dalam dan sisi luar cup alat penukar kalor atau APK ya. Terus jika alat penukar kalor terjadi pengotoran ya, ini ada lagi asumsinya ya, namanya alat penukar kalor dipakai lama kelamaan akan menimbulkan kerak ya. Kerak tersebut akan menghambat laju perpindahan panas atau laju perpindahan kalor ya. Jika ada pengotoran, maka persamaan koefisien perpindahan kalor yang menyeluruh menjadi seperti ini ya. Seper H inlet kali A inlet ditambah RF itu koefisien dari pengotor ya. Jika dibagi luas penampang inlet ditambah ln DO per DI dibagi 2 pi KL ditambah RFO outlet. RF ini koefisien dari faktor pengotor ya. Kalau RFI itu inlet, RFO itu outlet ya. Jadi RFO per A0 ditambah seper H A outlet per A outlet ya. Nilai untuk dari jenis berbagai fluida ada di dalam tabel ya. Anda bisa nyari sendiri di lampiran internet ya, banyak ya. Ini ya RFI dan RFO. Nah, itu faktor pengotoran pada sisi inlet dan luar dinding cup. O itu sisi dalam, O itu bagian luar ya, atau inlet atau bagian luar dari alat penukar kalor ya. Nah, setelah ini kita bahas LMTD atau perbedaan temperatur rata-rata ya. Ini ya, perbedaan temperatur rata-rata logaritmik atau logaritma atau LMTD adalah penentuan nilai perbedaan temperatur yang terjadi dalam APK atau alat penukar kalor ya. Penentuan LMTD tergantung jenis aliran yang diaplikasikan ya. Di sini kita bisa lihat LMTD untuk alat penukar kalor aliran searah ya. Ini TC in berarti kan suhu dingin bagian inlet, terus TC out suhu dingin bagian outlet ya. Sedangkan TH in berarti suhu panas bagian inlet, TH out itu suhu panas bagian outlet. Nah, di sini kita bisa melihat yang bagian panas mengalir ke arah kanan, yang bagian dingin juga mengalir ke arah kanan. Jadi ini searah ya. Jadi analogi temperatur alat penukar kalornya delta T1 TH in TC in TH out TC out sama dengan delta T2. Ini ya, delta T1 TH in dan TC in. Sedangkan delta T2 TH out TC out. Sedangkan untuk LMTD-nya kita bisa lihat di persamaan ini. LMTD delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 per delta T2. Nah, sedangkan delta T1 ini kan berarti kan yang ini ya. Nah, TH in min TC in atau suhu panas bagian inlet dikurangi suhu dingin bagian inlet. Terus sudah dikurangi dengan delta T2. Delta T2 kan ini. Berarti kan suhu panas bagian outlet dikurangi suhu dingin bagian outlet dibagi delta T1 delta T2. Ini untuk aliran yang searah ya.
Sedangkan untuk aliran yang berlawanan arah, nah, ini beda lagi. Nah, di sini kita bisa lihat suhu panas inlet mengalir ke arah kanan ya. Nah, ini outletnya TH out ya. Sedangkan suhu dingin mengalir ke arah kiri. Nah, berarti kan analogi temperaturnya delta T1 itu TH in dan TC out, atau suhu panas bagian inlet dan suhu dingin bagian outlet. Berarti yang di sini. Sedangkan delta T2 TH out atau suhu panas bagian outlet dengan TC in atau suhu dingin bagian inlet. Dan segini. Ya. Maka persamaan LMTD-nya delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 per delta T2. Nah, delta T1 berarti kan ini TH in min TC out. Nah, ini ya TH in min TC out. Dikurangi delta T2, ini ya TH out min TC in. Nah, dibagi ln delta T1 dibagi delta T2 ya. Nah, ini ada faktor koreksi untuk LMTD ya. Nah, faktor koreksi perlu ditambahkan pada perhitungan laju perpindahan panas pada heat exchanger yang memiliki jumlah aliran lebih dari satu. Nah, alirannya lebih dari satu. Jadi dibutuhkan faktor koreksi ya. Samanya ini ya. Untuk Q laju perpindahan panas kita sudah mengetahui U kali A dikalikan LMTD CF ya. Nah, untuk mencari LMTD CF berarti kan LMTD dikalikan dengan faktor koreksi, nilai faktor koreksinya ya. Nilai faktor koreksi dapat ditentukan melalui grafik ya. Nah, grafik tersebut harus dicari dulu nilai P dan R ya. P itu efektivitas temperatur pada sisi fluida dingin, sedangkan R itu laju kapasitas energi panas ya. P itu T2 min T1 dibagi T besar 1 min T kecil 1. Nah, ini di grafiknya ada gambar seperti ini. Nah, jadi Anda harus melihat mana bagian T1 besar, T2 besar, mana T kecil besar, T kecil 1, T2 kecil ya. Ini ya. P sama dengan T kecil 2 min T kecil 1 dibagi T besar 1 min T kecil 1. Nah, T2 T kecilnya di sini. Nah, ini bagian inlet outlet untuk saluran cupnya ya. Nah, dibagi T1 besar min T1 kecil. Nah, ini nilai P ya, efektivitas temperatur pada sisi fluida dingin ya. Sedangkan R itu laju rasio kapasitas energinya. Nah, berarti kan T besar 2 min T besar kecil T besar 1 maaf dibagi T2 kecil min T1 kecil ya. Ini atau bisa dikatakan sebagai kapasitas energi panas pada bagian cool atau dingin dibagi dengan kapasitas kalor pada bagian panas atau CC dibagi CH. CC itu yang cool atau dingin, CH itu yang hot ya. Untuk R tidak sama dengan 1, ini persamaan faktor koreksinya ini ya. F sama dengan akar R kuadrat plus 1 ln 1 min S dibagi 1 min RS, terus dibagi R min 1 ln
2 min S dikalikan R plus 1 min akar R kuadrat plus 1 dibagi 2 min S R plus 1 plus akar R kuadrat plus 1. Nah, ini dipakai jika harga rasio laju kuantitas panasnya tidak sama dengan 1. Nah, kalau R sama dengan 1, berarti yang dipakai yang ini faktor koreksinya. S kali akar 2 dibagi 1 min S dikalikan ln 2 min S kali 2 min akar 2 dibagi 2 min S kali 2 plus akar 2 ya. S itu apa? S itu ini. S itu alfa min 1 dibagi alfa min R. Nah, alfa itu apa? Alfa itu 1 min RP dibagi 1 min P pangkat 1/N ya. N itu apa? Jumlah lintasan pada sisi sel. Kalau ini lintasannya cuma 1 ya. Berarti 1/1 gitu ya. Ini perhitungan secara analisis ya. Nah, untuk faktor koreksinya. Sedangkan untuk grafik Anda bisa nyari pakai perhitungan P dan R-nya. P dan R dicari dulu. Setelah itu lihat di grafik nilai faktor koreksinya. Kalau ingin hitung sendiri nilai faktor koreksinya, Anda bisa menghitung seperti ini ya. Cari semua nilainya. Nah, ini secara grafik ya. Contohnya misalkan nilai P nya 0,6. Nah, 0,6 berarti ini garisnya. Nah, ini ya garisnya ya. Terus nilai R nya misalkan berapa ini? Misalkan R nya 0,2. Nah, ini berarti gini grafiknya. 0,6 tarik ke atas ketemu dengan grafik 0,2. Nah, titiknya di sini baru tarik ke kiri. Nah, di sini kira-kira ketemu 0,96 ya, 0,96 untuk faktor koreksinya. Ini untuk grafik yang mempunyai satu lintasan sel seperti ini. Sedangkan grafik yang mempunyai dua lintasan sel seperti ini, nyarinya pakai grafik yang ini. Nah, misalkan untuk harga P 0,4. Nah, sedangkan harga R-nya itu misalkan 2 lah. Terus nanti kan tarik ke atas ketemu grafik di sini, ketemu di sini. Nah, kira-kira 0,89 faktor koreksinya. Nah, terus misalkan contoh yang kedua, untuk harga P-nya 0,9, terus harga R-nya misalkan 0,4 lah grafiknya ini ya. Tarik ke atas ketemu di sini, tarik ke kiri. Nah, kira-kira 0,84 ya untuk faktor koreksinya ya. Mari kita coba untuk menyelesaikan contoh soal ya. Ini ya, ini soalnya ya. Alat penukar kalor sel N-cup dengan 2 aliran di sel dan 8 aliran di cup. Terus untuk etil alkohol, fluidanya ada yang menggunakan etil alkohol ya, etil alkohol dan air ya. Jadi ini untuk mendinginkan etil alkohol atau alkohol dengan pendingin air ya. Nah, kita ketahui CP dari etil alkohol itu 2670 Joule per kilogram Celcius ya. Sedangkan laju alirannya
2,1 kg per second untuk aliran masanya ya. Dimanaskan dalam cup dari temperatur 25 Celcius sampai 70 Celcius. Nah, dengan air panas. Nah, sedangkan CP dari air panas itu sebesar 4190 Joule per kilogram Celcius. Nah, ini airnya mengalir dalam sel ya, pada temperatur masuk dan keluarnya 95 dan 45 derajat Celcius. Nah, jadi air ini digunakan untuk memanaskan etil alkohol ya. Nah, jadi di dalam cup itu ada alkohol, sedangkan di dalam sel itu ada air ya. Jika koefisien perpindahan kalor menyeluruh sebesar 950 watt per meter persegi Celcius, tentukan laju aliran massa dan luas permukaan alat permukaan kalornya. Nah, jadi tentukan laju aliran massa air panasnya ya. Nah, terus ini yang ditanyakan ya, laju aliran energi dulu. Terus yang kedua laju aliran massa air panas. Terus yang ketiga luas permukaan perpindahan kalor pada sisi cup ya. Nah, pada sisi cupnya itu berapa? Terus kita jabarkan dulu, di sini kita gambarkan. Nah, di sini air panas masuk, suhunya 95 derajat Celcius. Nah, sedangkan alkohol keluar dengan suhu 70 Celcius ya. Alkohol tuh masuk 25, keluar 70. Nah, ini yang dicari 70 nih. Alkoholnya supaya suhunya menjadi 70. Dia masuk suhu 25 Celcius, keluar 70. Nah, sedangkan airnya berarti masuk 95 derajat, keluar 45 derajat. Airnya mendingin ya, jadi dingin karena panasnya diambil oleh alkohol ya. Kalau dilihat dari sini arah alirannya berlawanan ya. Nah, kita tentukan dulu TH-in. Nah, TH-in berarti kan suhu panas bagian inlet ya, berarti di sini airnya ya, pada bagian inlet 95. TH out air 45, CP air 4190. Nah, sedangkan untuk fluida dinginnya atau alkoholnya TJ in 25, TJ out 70. Nah, massa laju aliran massanya 2,1 kg per second. Sedangkan CP atau kapasitas kalor pada tekanan konstan dari alkohol sebesar 2670 Joule per kilogram Celcius ya. Nah, kita cari dulu laju aliran energinya. Nah, ini persamaan dari laju aliran energi kalor ya. Q sama dengan Q air panas sama dengan Q etil alkohol ya. Berarti kan tinggal mengalihkan M dikalikan CP dikalikan perbedaan temperatur. Nah, kita pakai yang alkohol karena laju aliran massa yang diketahui itu alkoholnya ya. Berarti MCP delta T. Nah, berarti 2,1 dikalikan 2670 dikalikan suhu, perbedaan suhu dari alkoholnya 70 min 25 Celcius, sehingga didapatkan untuk laju aliran panasnya 25.231 Joule per second atau 252,315 kW ya. Terus penyelesaian yang kedua, pertanyaan yang kedua, laju aliran massa air panas. Nah, laju aliran massa air panas kan bisa dicari dari
Q ini, Q atau alkohol. Karena kan untuk laju aliran massa, laju aliran energi kalor itu sama, baik air panas maupun alkohol itu sama. Karena yang alkohol sudah diketahui, maka bisa dipakai untuk mencari laju aliran massa air panasnya berapa. Nah, ini tinggal membagi ya. Berarti kan Q dibagi CP dikalikan perbedaan panas pada air panas ya. Nah, CP nya CP air panas, bukan alkohol, karena kita pakai yang air untuk mencari laju aliran massa air panasnya. Berarti kan 25.230 berapa ini? 252 sorry 252 315 watt dibagi 4190 dibagi perbedaan panas 95 dikurangi 45, maka didapatkan laju aliran massa dari air panasnya sebesar 1204 kg per second ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari luas permukaan dari sisi cup ya, perpindahan kalor pada sisi cup dengan persamaan ini. Q sama dengan U dikalikan A luas penampangnya dikalikan LMDD dikalikan F atau faktor koreksi. Karena yang dicari luas penampangnya, nah kita keluarkan A sama dengan Q dibagi U dibagi LMDD dibagi F gitu ya. Nah, ini untuk nilai LMDD kita jabarkan dulu pakai ini dulu ya. Kita cari nilai LMDD-nya dulu ya. Nah, ini kan berlawanan arah berarti ya. Delta T1 TH in TC out ya. Terus delta T2 TH out TC in. Nah, berarti kan di sini 95 dikurangi 70. Nah, delta T1 ketemu 25. Sedangkan delta T2 45 dikurangi 25. Jadi delta T2 itu 20. Nah, maka kita hitung LMDD-nya. Nah, delta T1 min delta T2 dibagi len delta T1 per delta T2. Ini 25 dikurangi 20 dibagi len 25 per 20. Maka didapatkan untuk LMDD-nya sebesar 22,407 Celcius ya. Ini untuk LMDD-nya. Terus untuk mencari faktor koreksi, kita cari dulu nilai P dan R-nya ya. Karena aplikasi tube terdiri 2 aliran di sel dan 8 aliran di tube, maka persamaannya ini ya. Pakai grafik yang ganda ya, makanya ya. Kita cari R-nya. R-nya T besar 1 min T besar 2 dibagi T kecil 2 min T besar 1. Nah, maka didapatkan nilai R-nya 1,1. Berarti kan tidak sama dengan 1. Kalau kita pakai analisa, pakai persamaan yang R tidak sama 1. Tapi kita pakai cara grafik aja ya, biar lebih mudah. Terus nilai P-nya T kecil 2 min T kecil 1 dibagi T besar 1 min T kecil 1. Sehingga didapatkan untuk nilai P-nya sebesar 0,64. Nah, dari nilai P dan R ini bisa diketahui faktor koreksinya. Nah, kita lihat lagi. Untuk nilai P-nya kan tadi 0,64. Nah, berarti kira-kira di sini nilai P-nya. Garis lurus ke atas. Sedangkan nilai R-nya 1,1. Nah, berarti kan kira-kira di sini. Nah, ketemu di sini. Nah, ketemu di sini.
tarik ke kiri kira-kira 0,78 untuk faktor koreksinya. Ya, 0,78. Nah, setelah diketahui faktor koreksinya, maka kita bisa mencari luas permukaan perpindahan panas pada sisi cup. Ya. A sama dengan Q dibagi U dibagi LMDD dibagi faktor koreksi. Nah, sehingga 2/52 315 dibagi 950 dibagi 22,407 dibagi 0,78 atau 0,79, sehingga didapatkan luas penampang atau luas permukaan pada sisi tub sebesar 15 meter persegi. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.